Assalamualaikum semuanya. Seblak mie Gaga, bukan Restar RF kalau nggak nyobain yang viral-viral. Ini tuh cuman 2 bungkus, jadinya tuh sebanyak ini. Modal 31.000, jadi 5 bungkus. Per bungkus itu bisa dijual 15.000. Bayangin kalau kita jualin ini, berapa untung yang kita dapat, teman-teman. Buat teman-teman yang penasaran sama resep super simple ini, wajib banget tonton sampai habis. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin 250 gram kerupuk seblak. Bisa disesuaikan ya teman-teman ya. Aku pakai kerupuk oranye ini aja. Ini biar nanti masaknya tuh lebih cepet. Aku bakalan rendam dulu minimal 1 jam ya teman-teman ya. Dan setelah 1 jam kurang lebih hasilnya seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh udah lentur gitu. Jadi kalau dimasak dia cepet lembeknya gitu loh teman-teman. Jadi kita meminimalis gas gitu, soalnya kalau dia tuh masih keras kayak gini masaknya kan agak lama ya, tapi kalau udah lembek kayak gini insya Allah cepet ya teman-teman ya. Kita pinggirin dulu, kita lanjut siapin topping yang lainnya. Sebenarnya di sini aku pengen pakai 3 buah sosis sones ini, cuman kebetulan aku tuh beberapa hari terakhir tuh kayak kurang beruntung gitu loh teman-teman. Aku tuh biasanya beli sosis sones kayak gini kan 1 toples kan, dan itu tuh beberapa tuh banyak yang basi gitu loh. Jadi tinggal 2 aja, soalnya satunya tadi udah basi gitu kan, nggak mungkin kan aku paksain masak. Jadi ini aku pakai 2 buah sosis aja, aku potong serang-serang seperti ini. Kalau kalian nggak mau pakai sosis, aku sih pengen pakai Kenzler ya teman-teman ya. Cuman lumayan gak sih kalau pakai Kenzler, jadi ya kita pakai sosis biasa aja lah ya. Ini dipotong-potong kayak gini aja. Kalau kalian mau lebih banyak juga boleh, tapi menurut aku segini aja udah cukup. Lanjut aku bakalan pakai sayur sawi. Kalau kalian mau pakai sayur sawi putih atau kol boleh ya. Bisa pakai pakcoy, terus bisa pakai kangkung sesuai selera kalian. Cuman aku tuh tim pakai sayur sawi kayak gini. Ini tuh kemarin aku beli gede banget teman-teman, harganya 3.000. Ini aku cuman ambil seuprit doang. Tuh kayak gini aja. Kalau ada yang lebar atau gede kita potong belah tengah gitu ya, biar nggak terlalu gede. Ini untuk bagian putihnya ini atau hijaunya ini, aku nggak tahu sih ini ngomongnya apa. Ini aku potongnya agak pendek-pendek ya, biar cepet layunya gitu loh. Terus daunnya aku potongnya emang agak gede-gede kayak gini. Ini semua sayur atau kerupuknya tadi tuh belum aku cuci ya. Jadi ini setelah dipotong langsung aja dicuci. Ini kerupuk sama sayurnya aku cuci dulu ya. Dan untuk bumbunya di sini aku udah siapin banyak banget. Kalian bisa lihat sendiri perintilannya lumayan banyak ya. Oke, kita jelasin satu persatu ya. Pelan-pelan aja. Di sini aku ada 50 gram cabai merah gede, bisa diganti cabai keriting. Kalau nggak ada di skip juga nggak apa-apa. Ini cuman buat pewarna aja ya teman-teman ya. Langsung aja kalau kalian mau diganti rawit semua juga boleh. Ini sebelum di blender aku potong-potong kayak gini ya biar lebih halus. 4 butir kemiri, 7 siung bawang putih. Ini aku bakalan iris-iris sama juga ya teman-teman ya. Pokoknya semua bahan yang aku masukin tuh kalau bisa diiris-iris dulu seperti ini. 7 siung bawang merah. Ini karena bawang merahnya tuh gede-gede, jadi aku cuma pakai 7 siung. Tapi kalau kalian pengen banyakin lagi boleh ya teman-teman ya. Jadi bawang merah sama bawang putih tuh lebih banyak bawang merahnya. Terus di sini aku ada kencur, kurang lebih 7 sampai 9 cm kencur ya. Cuman karena kencur aku kecil-kecil, jadi aku pakai kurang lebih 7 butiran gitu loh teman-teman. Kalau kalian pengen kencurnya lebih strong, dibanyakin juga nggak apa-apa. Lanjut di sini aku ada 100 gram cabai rawit. Untuk cabai rawitnya disesuaikan aja ya teman-teman ya. Kalau kalian pengen lebih pedas bisa banget ditambahin. Lanjut aku bakalan tambahin air secukupnya biar dia tuh bisa di blender sampai bener-bener halus gitu loh. Soalnya kalau nggak pakai air itu nggak bisa halus. Dipastiin lagi bumbunya bener-bener halus ya teman-teman ya, biar nggak ada tekstur yang mengganggu. Soalnya aku nggak suka sih seblak yang bumbunya kayak ada teksturnya gitu loh. Jadi kita halusin bener-bener halus. Kalau menurut kalian udah halus, kita lanjut ke step berikutnya. Aku bakalan rebus ayam filet ya teman-teman ya. Yaitu ayam filetnya tuh mix gitu loh teman-teman, mix sama
kulit sama daging gitu, tapi lebih banyak kulitnya kalau nggak salah. Tenang aja, ini tuh sebelum aku freezer aku udah cuci bersih gitu. Jadi ini tuh aku cuman mau ngerebus aja biar dia tuh bersih gitu loh teman-teman. Tapi kalau nanti mau dicuci lagi juga boleh, sesuaikan aja sama selera kalian. Untuk ayam fillet plus kulitnya ini tuh kurang lebih aku pakai 250 gram, tapi kalau kalian mau skip juga boleh teman-teman, bisa diganti topping sesuai selera kalian, gak harus ayam. Cuman karena tadi itu sosisnya kurang kan, jadi aku ganti ayam aja buat nambahin seblaknya biar gak sepi-sepi banget gitu loh. Ini aku bantu-bantu biar dia tuh lelehnya cepet teman-teman. Soalnya kalau nggak dibantu-bantu gini tuh kayak lama gitu. Kalau menurut kalian ayamnya udah mateng, terus kotorannya juga udah pada keluar semuanya, kita langsung aja angkat dan tiriskan. Ini kita cuci lagi biar sampai dia tuh benar-benar bersih dan biar cepat dingin juga ya teman-teman ya. Ini langsung aja kita rebus bumbu yang udah kita blender tadi. Ini jangan langsung dikasih minyak teman-teman, ini kita rebus dulu sampai si airnya atau kadar airnya tuh habis. Jadi ini kita masak sebentar aja, maksud aku kayak dimasak dulu aja gitu loh, sambil nunggu dia tuh menyusut dan kadar airnya habis. Aku bakalan potong-potong ayam yang udah kita rebus tadi. Ini dia ayamnya ya teman-teman ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri lebih banyak kulit daripada dagingnya, tapi ya nggak masalah, menurut aku itu yang bikin tambah enak gitu loh. Aku suka banget sama kulit soalnya teman-teman. Kita langsung aja potong-potong sesuai selera. Sebenarnya pengennya disuwir-suwir, cuman kayak kelamaan gak sih? Jadi aku bakalan potong kotak-kotak sebisanya aja teman-teman, soalnya ini dagingnya kayak alot banget gitu loh. Aku nggak tahu terlalu mateng atau kayak kurang mateng. Biasanya kan kayak seafood gitu, kalau masaknya terlalu lama dia kayak keras gitu kan teman-teman. Dan ini udah aku potong-potong semuanya. Kalau udah dipotong-potong semuanya, kita lanjut ke bumbu seblak yang udah kita masak tadi. Ini kalau menurut kalian airnya udah menyusut, udah nggak ada kadar airnya, maksud aku kayak kadar airnya udah sedikit banget, ini boleh banget ditambahin minyak goreng ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh kadar airnya tuh udah berkurangnya banyak banget. Dan jangan lupa sesekali sambil diaduk ya teman-teman ya, biar dia tuh bawahnya nggak gosong gitu loh. Kita langsung aja tambahin minyak secukupnya. Ini kurang lebih aku pakai 1 centong sup yang ukuran gede gitu, disesuaikan aja. Kalau kalian mau sedikit minyaknya dikurangin aja sesuai selera. Setelah itu kita langsung aja masak sampai wanginya tuh keluar gitu loh teman-teman. Kalau minyaknya udah dimasukin, biasanya bumbunya tuh nanti bakalan wangi kalau dia udah mateng. Kalau menurut kalian bumbunya tuh udah wangi, kita langsung aja tambahin air kurang lebih 1 literan. Kalau kalian pengen seblak kalian itu kayak berkuah, boleh banget dibanyakin airnya ya. Cuman di sini aku tuh pengen seblak yang versi mendok gitu loh teman-teman. Jadi airnya cukup 1 liter aja. Ini kita langsung aja tambahin perasa. Di sini aku ada roiko ayam. Ini aku pakai 1 bungkus ya teman-teman ya. Dan jangan lupa perasanya, di sini aku ada 2 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir ya. Lanjut di sini aku bakalan masukin bumbu mie gaganya. Di sini untuk mie gaganya aku pakai 2 bungkus, disesuaikan aja. Di sini aku untuk mie gaganya pakai yang kuah terus level 5 ya teman-teman ya. Terus ini bumbunya langsung aja kita masukin semuanya. Ini tuh karena minyaknya ngerembes gitu kan, minyaknya tuh hilang teman-teman, jadi sayang kan isi dalamnya tuh nggak masuk, jadi aku cuci aja di situ gitu. Agak sedikit jorok atau gimana terserah kalian, tapi daripada bumbunya kayak nggak berasa gitu, jadi ya terpaksa aku dengan cara seperti itu ya teman-teman ya. Pokoknya ini bumbunya kita masukin aja semuanya. Kalau udah, kita langsung aja tunggu sampai airnya tuh bener-bener mendidih. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau udah mendidih, kita langsung aja masukin minyak ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri minyak tuh agak merah-merah gitu, karena tadi emang minyak bawang atau minyak cabenya tuh rembes gitu loh teman-teman. Dan ini kerupuknya jangan lupa dicuci dulu sebelum dimasukin. Ini udah aku cuci ya teman-teman ya. Jadi setelah direndam itu aku cuci lagi, dan kita masukin topping sesuai selera. Kalian bisa masukin ayam seperti yang aku punya, sosis, cikua, atau per dimsaman juga boleh. Cuman karena aku adanya ini aja, jadi aku pakai yang ada-ada aja. Untuk sayurnya aku masukinnya terakhir ya. Ini kita tutup
nunggu sampai dia tuh bener-bener mendidih. Di sini tuh satu sih yang keskip teman-teman, telur. Aku tuh sebenarnya pengen banget masukin telur, udah aku siapin nih telurnya gitu kan, ternyata aku lupa teman-teman. Jadi ya udahlah ya, kalau kalian mau pakai telur boleh banget, telurnya dikocok, setelah itu kita masukin keadaan mendidih seperti ini biar telurnya nggak amis-amis banget ya. Tapi kalau nggak mau pakai seperti yang aku punya, ini langsung aja ditambahin sayur. Dan jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Kalau aku sendiri ini rasanya udah pas, tapi kalau teman-teman yang kurang pedas, atau maksud aku suka pedas ataupun kurang asin, ini menurut aku kurang pedas ya teman-teman ya. Kalau kurang pedas tinggal ditambahin bubuk cabai, karena menurut aku ini rasanya udah pas banget kalau kita mau jualan. Jadi langsung aja kita masukin sayur sawi atau sayur sesuai selera kalian. Jadi sayurnya tuh di akhir aja biar dia tuh kayak masih fresh gitu loh teman-teman. Kalau kalian masak porsi besar kayak gini, terus pengen level-level gitu ya teman-teman ya, kita nambahnya setelah seblaknya itu udah masuk ke dalam mangkok gitu loh teman-teman. Biasanya kalau aku beli gitu, udah ditaruh di mangkok nih, baru ditambahin cabai sesuai level yang kita inginkan. Kayak gini aja. Kalau kalian mau pakai cabai fresh boleh, atau bon cabai itu menurut aku juga enak. Aku lebih suka pakai bon cabai sih buat nambahin pedas, tapi menurut aku lagi tobat teman-teman, jadi ini aja udah cukup. Terus di sini untuk pembungkusnya aku pakai bowl kayak gini ya teman-teman ya. Ini tuh sebenarnya ada tutupnya, tapi aku lupa teman-teman tutupnya kemana. Tapi sebelum dituangin jangan lupa dikasih kresek kayak gini ya, dipasin lagi plastik atau kreseknya yang food grade gitu biar dia nggak bau. Ini langsung aja kita masukin. Kalau kalian butuh rekomendasi wadahnya, ini aku bakalan kasih rekomendasinya di deskripsi ya teman-teman ya. Ini tuh aku pakai ukuran 750 ml kalau nggak salah. Pokoknya cek aja di deskripsi. Ini untuk seblaknya aku bakalan bagi 5 porsi. Sebenarnya 5 porsi itu banyak banget sih untuk satu porsinya. Aku tuh satu porsi itu bisa buat berdua gitu loh, karena emang aku nggak tahu karena aku kebanyakan ngasih porsinya atau kayak gimana, aku juga nggak paham. Pokoknya intinya satu bungkus ini tuh bisa lagi dibagi jadi 2 porsi gitu loh. Soalnya kan bungkus aku agak gede kan ya teman-teman ya. Menurut aku kalau ini dijual 15.000 per porsi worth it banget, apalagi toppingnya lumayan, ada ayam, ada kulit, ada sosis juga. Tuh kayak gini, ada mie-nya juga kan. Ini pokoknya lengkap banget dan aku suka sih di sini tuh karena dia tuh mendok gitu loh hasilnya. Ini kayak gini tanpa berlama-lama, langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah, ini tuh enak banget. Apalagi aku tuh suka banget sama seblak teman-teman. Pertama kali aku nyobain seblak tuh di Bogor, dan itu tuh seriusan aku nggak doyan, tapi lama-lama aku doyan, aku suka banget jadinya gitu, paham gak sih? Jadi buat teman-teman yang suka nyeblak wajib banget sih nyobain resep aku, daripada beli seblak mahal-mahal. Mending buat yang seperti aku punya. Ini tuh modal cuma 31.000, jadi 5 porsi jumbo gitu loh teman-teman, karena ini tuh satu bungkusnya bisa buat 2 orang. Ini langsung aja kita ikat kalau kita mau jualan ya, biar dia tuh nggak tumpah kemana-mana. Ini aku ikat kayak gini tuh, aku masukin kulkas biar aku bisa makan besok-besoknya lagi gitu loh. Ini kalau di kulkas masih bisa tahan 3 harian ya. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.